Pengertian produk sampingan. Produk sampingan juga merupakan output dari proses produk gabungan yang mempunyai nilai penjual rendah dibandingkan nilai penjual output yang lain. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama proses perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk. Produk sampingan yang siap dijual setelah titik pisah dari produk utama memiliki nilai jual yang relatif rendah. Tetapi dengan adanya proses lebih lanjut, maka produk sampingan ini memiliki nilai jual yang relatif lebih tinggi. Selanjutnya ada karakteristik produk sampingan. Yang pertama, muncul dari pembersihan produk utama bisa bernilai atau bisa menjadi sampah. Contoh, gas dan tar dalam produksi arang, serbuk gergaji di tempat penggergajian. Yang kedua, muncul dari proses persiapan bahan baku sebelum digunakan dalam proses produksi produk utama. Contoh, pemisahan biji kapas dari kapas, pemisahan kulit dari biji coklat. Yang ketiga, dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. Yang keempat, kandungan produk-produk utama, nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan. Yang kelima, dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Yang selanjutnya ada perhitungan harga pokok produk sampingan. Yang pertama ada metode tanpa harga pokok atau non-cost. Metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, tapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi. Metode tanpa harga pokok dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah atau split off point atau pengakuan atas pendapatan kotor. Yang kedua, produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan bersih. Kemudian ada metode harga pokok atau cost method. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagai biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Ada dua metode yang berdasarkan pada metode harga pokok, yaitu metode biaya pengganti dan metode pasar. Selanjutnya, analisis ampas tahu. Dalam pembuatan tahu akan menghasilkan bahan sisa berupa ampas tahu. Selama ini, pemanfaatan sisa bahan diperlukan oleh perusahaan untuk menjual langsung ke peternak sapi karena kandungan gizi yang tinggi terdapat dalam ampas tahu. Ampas tahu dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi keripik ampas tahu. Analisis ini diambil di pabrik tahu AL Kota Padang. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa pabrik AL akan memperoleh keuntungan yang lebih besar jika bahan berupa ampas tahu yang dihasilkan perusahaan diproses lebih lanjut menjadi keripik ampas tahu dibandingkan apabila perusahaan hanya menjual ke peternak. Untuk perlakuan akuntansi, pendapatan produk sampingan diperlukan sebagai penambah penghasilan produk utama. Pendapatan produk sampingan diproses lebih lanjut yang diperoleh oleh perusahaan tahu AL sebesar 65.600.000, sedangkan pendapatan penjualan produk sampingan tanpa proses lanjut hanya 16.400.000. Sebaiknya untuk pemilik pabrik tahu AL sebaiknya mengambil keputusan untuk memproses produk sampingan, yaitu ampas tahu lebih lanjut sebagai keripik ampas tahu karena laba yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan ampas yang langsung dijual kepada peternak. Selanjutnya ada analisis oncom. Dalam proses produksi produk utama tersebut terdapat limbah, sisa atau sampah yang tidak dapat dihindarkan yang biasa disebut dengan produk sampingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis produk sampingan terhadap harga jual produk utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tahu Yunyi mengkalkulasi biaya produk sampingan dengan menambahkan harga pokok produk utama yang kemudian setelah produk itu terjual pendapatannya diakui sebagai pendapatan lain-lain. Terus kesimpulannya, yang pertama, produk sampingan oncom setelah diproses lebih lanjut menghasilkan laba lebih kecil dibandingkan dengan tanpa proses lebih lanjut, yaitu sebesar Rp797.250, sedangkan tanpa proses lebih lanjut sebesar Rp900.000. Produk sampingan pada perusahaan tahu Yunyin merupakan bagian dari proses produksi produk utama dan mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan produk utamanya. Yang ketiga, tidak adanya produk gagal dan produk sisa dalam perusahaan tahu Yunyin karena dibuat sesuai dengan banyaknya pesanan dan tanpa bahan pengawet atau langsung dikonsumsi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Assalamualaikum.